Shalom. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat sore hari ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, saya berterima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ingin berkenalan singkat dulu. Nama saya Apin Militia Kristi. Apin Militia Kristi. Militia itu milisi, militer, tentara. Kristi itu Kristus, jadi Apin tentara Kristus, kurang lebih itu artinya. Untuk mengingat nama saya sangat mudah, semua punya pin. Ya, kalau lupa pin nggak bisa narik uang, saudara. Ya, seorang CMS punya nama memang begitu, tinggal diberi abjad A depannya. Ya, Apin. Ya, acing, alin, macen, acun, abun, semua kayak ada. Ya, orang CMS punya nama begitu. Saya bersama dengan istri saya, nama istri saya Anita Roslianti Sofia Ratu Edo. Terus Militia Kristi. Istri saya ini bergerak di wanita di Gereja Betel Indonesia. Istri saya menjadi ketua Korda seluruh DKI Jakarta bagian wanitanya. Ya, kegiatan saya tiap hari adalah menggembalakan sebuah gereja lokal namanya GBI Kasih, tapi juga di samping menggembalakan adalah mengajar di STT Betel Indonesia di Petamburan dekat FPI. Ya, saya sudah punya anak dua. Yang pertama namanya Josia Juan Ika Briliansi Militia Kristi. Yang kedua namanya Jos Griffin Bradley Militia Kristi. Mereka yang satu sedang buat skripsi, yang satu baru semester 3. Ya, itu sedikit perkenalannya supaya kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa sebab kita satu saudara dalam Tuhan. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana, praktek iman dalam dunia nyata. Praktek iman dalam dunia nyata. Hidup kita ini saudara bergerak di dunia yang nyata. Dan karena kita hidup bergerak di dunia yang nyata, persoalan juga persoalan nyata, tantangan juga tantangan yang nyata, pergumulan, kekurangan, segala macam problema itu nyata semua. Itu sebabnya saudara, iman harus dikuatkan, diteguhkan, iman harus ditumbuh, sebab kalau tidak demikian kita akan kalah. Mahasiswa, salah satu mahasiswa bertanya kepada saya, "Tapi mengapa sih ada orang Kristen, sudah Kristen tapi stres? Beberapa orang Kristen depresi. Bahkan ada beberapa orang Kristen sudah Kristen tapi bisa kerasukan. Kok bisa ya Pak Apin?" Persoalannya sederhana. Orang bisa stres, bisa depresi, orang bisa kerasukan. Mengapa? Karena imannya lemah. Mengapa imannya lemah? Imannya tidak dibangun setiap hari. Tapi tanggung jawab siapa membangun iman itu? Yudas pasal 1 ayat 20 itu jawaban Alkitab. Coba kita lihat Yudas pasal 1 ayat 20. Ya, saudara. Nah, itu dia. Coba kita baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah siapa? Bangunlah siapa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam. Jadi ternyata tanggung jawab untuk membangun iman. Apakah iman kita rapuh atau kuat? Kokoh atau lemah? Itu yang bertanggung jawab siapa? Diri sendiri. Jadi mulai sore hari ini, siapapun kita, kalau iman kita lemah, jangan menyalahkan pendeta. Kalau iman kita lemah, jangan menyalahkan mertua. Jangan salahkan suamimu atau istrimu, jangan salahkan orang tuamu, apalagi RT RW sudah salah. Enggak ada hubungan sama sekali. Iman kita harus dibangun. Iman kita kuat atau tidak itu bergantung pada kita mau memupuknya atau tidak. Suatu ketika Smith Wigglesworth
Smith Wigglesworth itu saudara-saudara penginjil dari Inggris yang pernah membangkitkan 14 orang mati. Smith hanya tukang ledeng kelas 4 SD, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam KKR-KKR terjadi ribuan, ratusan ribu orang sembuh, saudara-saudara, lewat KKR Smith Wigglesworth. Orang bertanya kepada Smith, apa rahasianya sehingga Anda dipakai Tuhan secara luar biasa dan iman Anda begitu besar? Apa jawab Smith? Smith berkata, mula-mula tanah digemburkan, setelah itu tabur benih. Pada saat tumbuh, benih itu dipupuk dan dijaga, maka ia akan bertumbuh dengan sendirinya dan akan menghasilkan bulir-bulir buah-buah. Lalu orang itu berkata, jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah hatimu. Hatimu harus memiliki respon yang benar terhadap firman, sehingga hatimu subur. Firman Allah, benih firman itu ditabur di hatimu, dia akan tumbuh dengan sendirinya kalau subur, lalu dipupuk dan dengan sendirinya akan berbuah. Waktu John Hagee ditanya oleh salah seorang pemuda, Pak John, bagaimana Anda bisa memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang hebat? John Hagee berkata, ada 3 kunci untuk memiliki iman yang hebat. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, baca Alkitab. Wah, sama aja kalau begitu. Dia bilang tidak. Firman Allah harus dibaca, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dengar firman, baca firman, baca firman, baca firman terus menerus. Maka benih itu akan tumbuh dan akan berbuah. Apakah kita suka membaca firman? Apakah kita suka mendengar firman? Apakah kita suka mempraktikkan firman? Itulah kekuatan iman. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mempraktikkan imannya dalam dunia nyata. Mereka jadi Kristen dan mendengar firman, tetapi jarang mempraktikkan firman Tuhan, jarang mempraktikkan imannya. Waktu saya menjadi direktur sekolah penginjil, saudara-saudara, ada seorang bapak datang kepada saya, Pak Ben, bisa minta bantuan enggak? Istri saya tidak masak hari ini. Oh, saya berkata, sakit Pak istrinya? Tidak Pak, istri saya sehat. Kenapa tidak bisa masak? Enggak ada yang bisa dimasak Pak. Oh, itu sih kurang duit namanya. Akhirnya saya bantu 100-200 ribu saya bantu. Tapi minggu depannya datang lagi, Pak, uang yang Bapak kasih sudah habis. Kami butuh untuk makan minggu ini. Nah, seorang hamba Tuhan harus berbelas-kasihan juga, bantu juga. Tapi minggu berikutnya datang lagi, tapi bisa minta bantuan. Mulailah berpikir, ya pendeta hamba Tuhan memang saudara-saudara percaya kepada Tuhan, tapi tidak mencetak uang. Saya akhirnya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Mengapa ada orang Kristen tapi kekurangan? Sampai untuk makan saja begitu sulit. Tuhan, mengapa ada orang Kristen begitu sulit diberkati? Ada apa dengan semua ini? Saya berdoa, ini pentingnya berdoa, karena dalam doa ada jawaban doa. Saya berdoa, saya menangis, Tuhan berkati dia. Orang yang punya masalah belum tentu berdoa, pendeta berdoa. Waktu saya berdoa demikian, jelas sekali Tuhan menegur saya. Apin, doamu salah. Waduh, saya berdoa supaya orang lain diberkati, apa salahnya? Doamu salah. Lalu saya berkata, apanya yang salah Tuhan?
Saya ingat betul Tuhan berkata begini, Abel, dengan sengaja aku mengizinkan orang itu kekurangan, orang itu mengalami masalah dan pergumulan keuangan, supaya dia datang kepadaku. Tetapi sekarang bukan datang padaku, dia datang padamu. Engkau telah mengambil posisiku sebagai Allah. Aduh, saya nangis. Sejadi-jadinya ampuni saya Tuhan. Saya debut tangan mengambil posisi Engkau sebagai Allah. Ampuni saya. Saya nangis rotobatan. Ternyata menolong orang saja bisa salah, apalagi tidak nolong orang. Udah pasti salah. Menolong orang saja belum tentu salah, belum tentu benar. Maka perlu pimpinan Tuhan. Saya bersyukur punya tahu jawabannya. Benar, minggu berikutnya dia datang lagi. Saya berkata begini, yes, saya sudah tahu jawabannya. Saya berkata di kantor itu, duduk Pak, duduk, saya mau bicara dengan Bapak. Oh iya, dia pikir saya akan tolong lagi karena sudah berhari-hari, berbulan-bulan saya tolong. Lalu saya berkata, Pak, sudah berapa lama jadi Kristen? 25 tahun. Yesus ada di mana Pak? Di hati. Wah, ini orang Kristen yang rohani kan begitu. Jawabnya, Yesus ada di mana? Di hati. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan menyertai Bapak dan ada dalam keluarga Bapak? Percaya. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat? Saya percaya Pak. Berapa persen Bapak percaya bahwa Allah bisa menolong Bapak? 100% Pak. Allah bisa menolong Bapak. Bapak yakin sekali Allah bisa melakukan mujizat dan menolong Bapak? Percaya Pak. Kalau percaya, pulang. Saya tidak menolong Bapak hari ini. Mukanya langsung merah. Dan dia pulang. Saat pulang itu Pak, hatinya menangis seperti. Dan dia marah kepada saya dalam kesaksiannya itu. Dia berkata, pendeta apaan itu? Kurang lebih begitu. Sambil marah pulang ke rumah. Tetapi yang terngiang-ngiang di telinga dia dan di pikiran dia, 25 tahun engkau ikut Tuhan, tapi tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. 25 tahun engkau ikut Tuhan, tapi tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. 25 tahun engkau ditolong Tuhan, tapi tidak pernah mengalami berkat Allah. 25 tahun kamu tidak pernah mempraktekkan imanmu. Jadi terngiang-ngiang terus. Sampai rumah, dia berlutut berdoa. Dia berdoa tanpa sadar. 3 jam dia berdoa. Dia bersaksi selama 25 tahun dia belum pernah berdoa 3 jam. Tapi hari itu dia bisa berdoa 3 jam. Berarti apa? Rohaninya meningkat tajam. Bisa berdoa 3 jam. Siapa di sini yang belum pernah berdoa 3 jam? Perlu dimarahin pendeta. Pak Gembala ini perlu dimarahin. Dimarahin. Paginya dia bangun. Dia dapat telepon dari Indonesia bagian timur, karena memang mereka orang Indonesia bagian timur. Dia berkata, John, kemana aja kamu? Saya sudah cari nomor telepon kamu, gak bisa dihubungi. Iya, sudah ganti. Iya, ini saya turun dapat nih dari kawan. Emang ada apa? Kak, Mas atau Abang, ada apa? Warisan kita sudah terjual. Hanya kamu saja yang belum dapat bagian warisan. Kirim nomor rekeningnya. Kami akan kirim hari ini buat kamu. Singkat cerita, dia dapat 76 juta saat itu. Dan dia lari ke kantor saya. Bukan mau ngasih duit 76 juta. Bersaksi bahwa bagaimana dia sakit hatinya sama Pak Apel, bagaimana dia berdoa, bagaimana sekarang diberkati Tuhan. Dia bersaksi. Saya berkata selamat.
Bapak sudah membuktikan iman Bapak waktu saya tanya, apakah Bapak percaya Tuhan bisa menolong Bapak? Saya percaya. Dan sekarang iman Bapak sudah ditunjukkan kepada saya. Saudara, banyak orang Kristen punya iman, tapi sedikit yang mempraktekkan imannya. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tapi sedikit yang mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan ilahi. Sedikit yang mengalami jamahan Tuhan, sedikit yang mengalami urapan Tuhan, sedikit yang mengalami pemulihan. Mengapa? Karena ada banyak orang Kristen hanya sekedar ke gereja, bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja, bolak-balik ke gereja, bolak-balik, sampai cicak aja bosan melihat wajah kita. Lihat, gak ada cicakan sekarang di gereja. Bosan melihat kita. Tetapi kita jarang mempraktikkan firman Tuhan. Papit, bagaimana supaya otot iman saya menjadi kuat, kokoh, teguh? Bagaimana supaya rohani saya menjadi sehat, kuat? Saudara, kalau kita perutnya buncit, maaf ya, bukan hamil nih, gemuk artinya. Kita olahraga ngezim, 2 hari ngezim, langsung ciut gak? Langsung kayak papin begini terus. Bisa gak begitu? Tidak bisa. Kenapa? Perlu proses. Ada banyak orang Kristen ke gereja ingin sulapan, imannya langsung ada orang ingin pelayanannya langsung. Ada orang yang ingin kehidupan rohaninya langsung kayak sulapan, ala kadam, ala kadabra, akhirnya ala kadarnya. Kenapa? Karena ingin prosesnya cepat. Padahal otot rohani kita bisa kuat kalau dilatih tiap hari, terus menerus, supaya iman kita bertumbuh hebat. Papit, gimana sih cara melatih otot rohani kita? Yang pertama, rohani kita itu perlu dilatih lewat apa? Praktek iman lewat perkataan. Sekali lagi, iman dipraktekkan lewat apa? Perkataan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Coba kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca ya, 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan kalimatnya, namun kami memiliki roh iman yang sama. Kami itu siapa? Paulus dengan timnya. Kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan siapa? Roh iman yang sama dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daniel, dengan nabi-nabi. Kalau kita punya roh iman yang sama, membangunnya juga, melatihnya dengan cara yang sama. Bagaimana cara melatihnya? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi kalau ingin tahu besarnya iman seseorang, diukur dari apa? Perkataan. Kalau orang sering ngeluh, imannya sedang rapuh. Kalau orang sering bersungut-sungut, imannya sedang lemah. Kalau orang putus asa, menyatakan keputusasaan, imannya sedang lemah. Orang yang sering mengkritik, orang yang sering luka, orang yang sering mengutarakan kepahitan, orang yang sering mengutarakan kejengkelan, kesulitan, kesukaran, orang yang sering mengeluh, orang yang sering saudara-saudara marah-marah, orang yang sering saudara-saudara mengalami keputusasaan. Orang-orang ini punya iman lemah. Jadi bagaimana cara membangunnya? Buang perkataan sia-sia, buang perkataan negatif. Isi di bibir kita perkataan iman.
Salah satunya firman diulang, firman dikatakan, firman disebutkan, firman yang membuat iman kita teguh. Taruh perkataan yang membangun, menghibur, menguatkan, menasehati, memotivasi. Taruh perkataan Kristus dalam diri kita. Jangan perkataan keluar. Karena mengeluh tidak mengubah keadaan, tetapi bersyukur mengubah hati kita, suasana hidup kita, dan akan mengubah segala-galanya. Jadi harus latihan berani berkata-kata. Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang sakit, kepada orang lumpuh, Alkitab mengatakan begini ayatnya. Lalu Yesus berkata. Jadi harus berkata. Lalu Yesus berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh dengan apa? Berkata. Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Berkata, berfirman. Jadilah terang, terang jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Lewat apa? Perkataan, firman. Jadi Yesus terhadap orang lumpuh dia nggak ngomong gini. Enggak, harus ngomong. Dan ini dipraktekkan oleh Petrus. Waktu dia mau ke bait Allah, dia ketemu orang lumpuh. Orang lumpuh berpikir akan dikasih uang. Petrus berkata begini. Petrus berkata, emas perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu aku berkata, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Apakah Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh? Bukan. Petrus hanya berkata. Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Ini yang perlu ingat seumur hidup. Karena banyak orang Kristen salah dalam kehidupannya. Contoh ayat yang paling banyak salah adalah perkataan Yesus yang berkata seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman, mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat. Ini yang salah. Engkau dapat memindahkan gunung. Waduh, siapa kita bisa memindahkan gunung? Tentu tidak bisa. Maka Tuhan memerintahkan apa? Sesungguhnya jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata. Engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjak dan terjatuh ke dalam laut. Asal tidak dipakatinya apa yang kau katakan terjadi, maka terjadi. Engkau dapat berkata kepada gunung, bukan memindahkan gunung. Stres kita kalau memindahkan gunung, karena di luar kemampuan kita. Yang memindahkan gunung, yang punya kemampuan itu siapa? Tuhan. Maka kita diperintahkan hanya apa? Berkata kepada gunung. Susah nggak berkata? Oh, kita dari kecil sudah dilatih berkata kan? Perkataan yang pertama apa? Mama. Akhirnya kita bisa berbicara kan? Kita sudah dilatih untuk berkata-kata. Dan Tuhan sekarang melatih kita untuk berkatanya teratur. Berkatanya berkata iman, bukan negatif. Perhatikan kalimatnya. Kalimat ini perlu dicerna baik-baik. Tuhan tidak pernah memerintahkan yang terlalu sulit sampai kita tidak pernah bisa melakukannya. Enggak pernah. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memerintahkan kita memindahkan gunung. Berkata
kepada gunung ini, beranjak dan tercampak ke dalam laut. Bisa nggak berkata? Jelas bisa. Cuman kita kadang kagak mau. Kita di rumah diem aja nggak ngomong, nggak apa, cuma kedip ngeliat drama Korea. Tapi kita pengen supaya ada mujizat Allah. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Wah, nggak bisa. Otot iman harus dilatih. Dengan cara apa? Berkata-kata. Itu yang pertama. Sekarang kita beranjak ke yang kedua. Tapi otot iman kita supaya kuat, perlu apa Tapi latihannya. Otot iman bisa kuat, bisa bertumbuh, bisa sehat kalau kita lewat berkata-kata tadi. Tapi otot iman bisa menjadi kuat kalau kita bertindak, ada action. Coba lihat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 26, ayat terakhir di pasal 2 ini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi orang Kristen itu banyak sekali punya iman, tapi seringkali tidak bertindak, tidak ada perbuatan. Maka kadang-kadang jangan dimusuhi ya, jangan curiga sama Tuhan. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan seperti anak Tuhan 25 tahun tanpa mempraktekkan imannya itu. Jadi kalau ada masalah, jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Justru disitulah engkau sedang dituntut untuk mempraktekkan iman. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Saya memberi contoh yang nyata. Kalau saya sekarang kasih seminar kepada saudara, seminar kesehatan. Yang pertama, Anda bisa sehat kalau Anda makan makanan yang bergizi, bukan yang mengandung kolesterol, asam urat, trigliserida, cepat matinya. Maka harus makan makanan yang sehat. Yang kedua, harus dibarengi dengan olahraga. Ada pembakaran di tubuh, karbohidrat kita harus olahraga. Pertanyaannya, mendengar seminar kesehatan 30 kali, saudara jadi sehat ya? Seriously, saudara mendengar seminar kesehatan kalau 30 kali nggak sehat, 50 kali lah mendengar tentang seminar kesehatan, jadi sehat ya? Tidak. Mengapa? Karena kita tidak praktek. Suatu ketika saya bersama dengan istri saya ke Bali. Kita tinggal di hotel dekat pantai. Pagi-pagi jam 5, setengah 5 ya, kita sudah jalan di pantai. Ternyata sudah banyak orang lagi pagi, terutama bule-bule. Bule bukan pale temennya. Ini benar-benar bule orang Barat. Nah, orang Indonesia juga banyak yang bangun pagi, tapi berderet di tepi pantai makan nasi uduk. Ini benar. Saya ketawa-ketawa dengan istri saya. Ternyata orang Indonesia pergi ke pantai bukan olahraga, makan nasi uduk, ngeliatin orang olahraga. Jadi sehat tidak ngeliatin orang olahraga? Enggak pernah sehat. Mengapa tidak sehat? Tidak action, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, tapi sebetulnya tidak pernah mempraktekkan iman. Itu sama dengan preta itu rajin sekali ke gereja. Preta itu rajin sekali ke gereja, rajin sekali ibadah, bahkan melampaui jemaat lain. Dia rajin sekali datang ke gereja, bahkan lebih dulu preta daripada pendeta.
Sayangnya saat orang lain memuji Tuhan, mereka tidak memuji Tuhan. Saat orang lain turut pelayanan jadi singer, pemuji, song leader, pengkhotbah, turut melayani, mereka tidak pernah dalam sejarahnya mau melayani. Saat orang lain mempersembahkan persembahan, mereka tidak mau memberi. Saat orang lain menerima doa berkat, mereka diam-diam saja. Mengapa mereka tidak bergerak, tidak melayani, ibadah, hadir ibadah, tapi tidak memuji? Mengapa? Sederhana alasannya, karena mereka anjing pendeta. Pendeta punya anjing namanya pendeta. Hadir ibadah terus, karena setiap pendetanya datang, anjingnya juga ikut. Tapi nggak pernah bergerak apa. Saudara tahu maksud saya? Ada banyak orang pergi ke gereja, diajak melayani, agama, diajak memuji, diam-diam baik, diajak memberi, ada, disuruh puasa, najis lalai, belum melakukan sesuatu firman, enggak mau. Itu mirip dengan mereka. Orang Kristen yang benar, dia harus mempraktekkan imannya. Katakan amin. Orang Kristen yang benar harus mempraktekkan imannya. Katakan amin. Dia harus bertindak, lakukan firman Allah. Maka ada mujizat. Tuhan berkata kepada Musa, Musa pukul gunung batu. Saat Musa pukul gunung batu, baru Allah bertindak mengeluarkan air dari gunung batu. Sebelum Musa memukulnya, sebelum Musa bertindak, tidak ada air keluar. Saat tabut Allah menyeberang sungai Yordan, saat imam-imam menginjakkan kaki ke atas air, baru air terbelah. Sebelum imam-imam bertindak, tidak ada air terbelah di sungai Yordan. Artinya bertindak, maka Allah akan bertindak. Saudara tidak bertindak, Allah belum diam. Maka kita jadi orang Kristen harus suka tidak suka praktek firman. Yang ketiga, terakhir, Pak Bir, gimana sih supaya iman kita menjadi kokoh, kuat, teguh, otot rohaninya menjadi begitu baik dan sehat? Praktekkan, saudara. Iman itu lewat perkataan Anda. Jangan lagi berkata yang negatif. Yang kedua, saudara harus betul-betul action, bertindak sesuatu. Engkau bisa besuk. Engkau bisa menginjil. Engkau bisa ajak orang lain. Bertindak. Maka akan terlihat hasil. Tapi kalau tidak bertindak, tidak pernah terlihat hasil. Yang ketiga, bagaimana praktek iman? Yang ketiga, iman dipraktekkan bukan hanya lewat perkataan saja. Iman bukan hanya dipraktekkan lewat tindakan saja. Iman dinyatakan, dipraktekkan lewat pikiran. Paulus mengerti ini, bahwa musuh kekristenan yang paling besar, medan perjuangan yang paling rawan itu di pikiran. Maka dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, dia memberi pesan penting buat semua orang Kristen. Coba perhatikan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalimat selanjutnya kita baca lebih keras. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Orang Kristen kalau ingin punya iman yang bertumbuh hebat, harus menawan pikiran, harus menaklukkan pikirannya di bawah kaki Kristus. Supaya pikirannya menjadi pikiran Kristus. Supaya
Itu sebabnya banyak iman kita yang salah. Karena Tuhan berpikir apa, kita berpikir apa. Makanya gak nyambung kalau kita punya iman. Seringkali iman kita menurut keinginan kita, bukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka seringkali banyak bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Allah, bertentangan dengan logika ilahi. Kita sesuai dengan pikiran kita saja. Padahal pikiran kita itu perlu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Saya memberi contoh yang lebih radikal soal pikiran. Pikiran kita yang paling liar dari seluruh binatang liar di dunia. Maka perlu ditaklukkan. Kalau ditaklukkan, pikiran kita menjadi kudus. Kita memikirkan hal-hal yang di atas. Pikiran kita pikiran Kristus. Pikiran kita pikiran yang mulia. Pikiran kita pikiran yang benar. Pikiran kita pikiran yang manis, yang suci. Pikiran yang hebat. Kalau itu pikiran kita ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tapi kalau pikiran kita tidak ditaklukkan di bawah kaki Yesus, pikiran kita ini paling jorok, najis, pikiran bejat, pikiran rusak, pikiran begitu jahat sekali. Kalau tidak ditaklukkan. Maaf, saya memberi contoh yang lebih nyata. Kita duduk di gereja begini. Kalau pikiran kita tidak dikendalikan kepada Kristus, kita sedang duduk di sini bisa memikirkan janda sebelah. Pikiran kita bisa memikirkan kejahatan. Pikiran kita bisa ada di Israel mikiran Hamas. Liar sekali pikiran kita. Sementara kita duduk di sini, pikiran kita bisa ada di Amerika. Apalagi imajinasi kita, pikiran lewat imajinasi. Yang tidak ada saja kita bisa imajinasikan. Maka pria-pria tidak heran. Saat ini saya ngomong pria-pria dulu. Orang yang takut Tuhan dulu, orang yang beribadah dulu, orang yang jadi hamba Tuhan terkenal dulunya, tahu-tahu jatuh menikah lagi, jatuh dalam dosa seks. Mengapa? Pikirannya tidak ditaklukkan di bawah Yesus. Sementara dia pelayanan, pikirannya bisa bukan berbicara dan berpikir pelayanan. Mengapa beberapa wanita bisa mengajukan cerai, berpisah dengan istrinya, dengan suaminya? Karena ada banyak wanita-wanita yang pola pikirannya begitu liar, tidak bisa dikendalikan di bawah kaki Yesus. Pikirannya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan keluarga atau kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Pokoknya dia berkata, cari. Begitu. Kenapa? Pikirannya. Dia punya suami miskin, tapi imajinasinya suaminya kaya. Apa maksudnya? Suaminya tidak mampu, dia berpikirnya yang aneh-aneh. Maka pikiran kita ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kalau tidak, selalu bertentangan dengan Tuhan. Saya memberi contoh lebih nyata. Kalau kita berdoa bagi orang yang sakit, sakitnya sakit parah, kita berdoa, kita sudah praktek perkataan. Dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilurnya, engkau sudah sembuh. Itu kalimat yang bagus sekali dari firman. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu kita praktek meletakkan tangan. Tanda orang percaya bila meletakkan tangan itu setelah orang sakit sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Haleluya, sembuh. Itulah praktek iman. Kedua, berkata-kata lalu bertindak, action. Setelah berdoa bagi orang sakit itu, kita 3 langkah keluar dari ruangan itu. Langsung pikiran kita mengkhianati firman. Mati, pasti mati dia. Tadi bilang sembuh. Tadi bilang tanda orang percaya bila meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Sekarang dia ngomong di pikirannya apa? Mati. Jadi pikiran kita liar, tidak di bawah kendali firman Allah, tidak di bawah kendali maksud Allah.
maka mujizat bisa terjadi. Yang menghalangi pikiran kita. Sederhana, saya ulang lagi. Musa Tuhan suruh perintah yang paling sederhana, anak TK pun pasti bisa melakukan. Pukul gunung batu itu. Anak TK juga pasti bisa memukul gunung batu. Apa susahnya? Yang susah, tak kita susah ditakutkan. Musa berpikir, kalau gua pukul nggak keluar air gimana? Jadi nggak pukul itu? Kalau begitu mikirnya, pasti takut. Nanti kalau saya pukul, keluar airnya nggak deras, cuma ceret, aduh, kawan, bikin malu aja. Mukul nggak jadi? Bertindak dengan iman nggak kalau begitu? Susah. Kenapa? Pikiran kita. Apalagi berkata, kalau saya pukul, terus saya keluar air. Kalau kita malu, mau ditaruh di mana pun takut. Bagaimana kata orang lain? Ya ini kan sebetulnya sama saja dengan dunia usaha, sama saja dengan pekerjaan Tuhan, pekerjaan iman kita sama saja persis, nggak ada bedanya. Kita sudah berpikir negatif dulu, ya nggak bisa bertindak lah. Mau buka pecel lele, takut nggak laku. Jadi dagang nggak? Kagak. Mau buka pabrik tahu, bagaimana kalau nggak ada? Bagaimana kalau mau? Bagaimana kalau kedelainya mahal? Bagaimana kalau nggak ada yang mau beli? Ya, belum berbuat apa-apa kita takut, mikir yang buruk di kepala. Bisa dunia usaha sama dengan membentuk gereja kita bangun. Kita ibadah, kalau ibadah nanti sewanya mahal. Nanti ibadah, bagaimana kalau nggak ada orang? Bagaimana kalau nggak maju? Wah, kita setan serang terus. Pikiran kita kalau tidak ditaklukkan di bawah kaki Yesus, pikiran kita dengar suara-suara kedagingan, dengar suara setan, kita tidak pernah akan mempraktekkan iman kita. Maka disinilah rahasia penting. Ayo taklukkan pikiran kita. Ini yang saya menyebutnya seni menaklukkan pikiran. Pikiran Allah berkata mungkin, bisa, dapat, tidak ada yang mustahil. Pikiran kita berkata, nggak bisa, nggak mungkin lah, saya nggak mampu. Itu pikiran kita. Saya memberikan contoh asli. Seorang ibu datang konseling kepada seorang pendeta. Om, tolonglah saya, Om. Anak saya didik dari kecil, kalau tahu anak saya itu brengsek, dari orok saya udah bejat, itu sudah kecek, mati aja. Sekarang anak saya sudah besar jadi gadis, dia jual diri, bikin malu keluarga, rusak. Susah hati saya, menyakiti hati saya. Tolonglah Pak, tolonglah Om. Gimana buat anak saya? Kelihatannya sederhana bertanya. Ibu percaya bahwa Tuhan bisa mengubah anak ibu? Nggak mungkin Pak. Itu pikiran ibu yang dalam keterbatasan berpikir tidak mungkin anak ibu berubah. Tapi belajarlah berpikir seperti Allah berpikir. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Anak ibu pasti bisa diubahkan. Sekarang ibu memutuskan mau berpikir seperti Kristus atau tetap watak berpikir diri sendiri. Tolong doakan, saya tidak mau berdoa bagi orang yang tidak percaya. Ngapain coba kita berdoa tapi nggak percaya bahwa anaknya bisa berubah? Mau berdoa? Ngapain berdoa yang kita tidak percaya? Untuk apa? Ada banyak orang ngotot dengan pikirannya, tidak menjadi orang Kristen yang berserah kepada Tuhan dan berkata, aku menaklukkan pikiranku supaya bukan pikiranku yang jadi, tapi pikiran Kristus. Karena pikiran Allah tidak terbatas, pikiran Allah tidak ada yang mustahil, pikiran Allah tidak ada yang tidak mungkin. Pikiran Allah itu
sesuatu, segala sesuatu bisa, segala sesuatu mungkin, segala sesuatu dapat dilakukan. Tidak ada perkara sukar bagi Allah. Jangan engkau hanya berpikir seperti engkau berpikir saja. Kita terbatas. Saya menutup khotbah saya dengan sebuah kisah nyata. Jarang-jarang kita pergi ke Amerika. Contohnya aja dari Amerika. Ada suami istri buruh tani. Saudara, apa bedanya petani dengan buruh tani? Buruh tani itu tidak punya tanah, artinya dia hanya sebagai pekerja. Bukan petani, hanya buruh tani. Di Amerika tahun 17-an, buruh tani itu ratusan ribu orang, ratusan ribu hektar. Jadi banyak sekali para petani. Belum diketemukan traktor atau hal-hal lain untuk nyabit dan sebagainya. Buruh tani ini bukan hanya miskin tapi tidak berpengetahuan. Papa mamanya tidak pernah sekolah formal. Papa mamanya tidak pernah bisa baca. Tapi dia punya anak. Anaknya dibawa ke ladang karena panen gandum. Anak kecil usia 9 tahun lelah juga. Dan dia teriak di ladang gandum ini, "Tuhan, tidak selama-lamanya aku menjadi buruh tani. Aku ingin menjadi presiden Amerika." Semua orang dengar dan boleh lihat. Ternyata dari bibir seorang anak kecil usia 9 tahun, mereka bilang, mimpimu kebesaran. Engkau anak petani dan miskin, bagaimana mungkin jadi presiden Amerika? Sama kalau kita ngomong segala sesuatu yang besar hari ini, orang pasti cibir, saudara, dan berkata, "Enggak mungkin." Singkat cerita, kalau tidak disingkat kita nggak pulang-pulang. Singkat cerita, dia usia 15 tahun ke pelabuhan. Biasanya kapal-kapal besar bersandar menurunkan sembako atau barang-barang keperluan kebutuhan manusia. Tetapi waktu itu yang diturunkan adalah manusia-manusia yang terikat, yang terantai. Lalu dia bertanya kepada orang di sekitar pelabuhan, "Kenapa yang diturunkan manusia bukan barang-barang? Terikat lagi, terantai lagi." Oh, ini penjualan budak, jual beli manusia, perbudakan di Amerika. Dia nangis dan dia berkata, "Tuhan, kalau Engkau memberi kesempatan kepada untuk menjadi presiden Amerika, yang pertama aku hapuskan perbudakan manusia di Amerika." Singkat cerita ya, kalau nggak disingkat nggak selesai soal. Singkat cerita lagi, akhirnya 37 tahun berlalu. 37 tahun kemudian dilantiklah dia menjadi presiden Amerika Serikat. Yang pertama dia hapuskan adalah perbudakan manusia di Amerika. Saudara tahu namanya siapa? Abraham Lincoln, presiden Amerika ke-16. Dimulai dari apa imannya? Berkata-kata. Dimulai dari apa imannya? Bertindak. Dia belajar, dia mempelajari segala sesuatu. Dimulai dari apa? Berpikir mungkin. Berpikir mungkin. Segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu bisa. Segala sesuatu bisa dilakukan. Tidak ada mustahil. Walaupun aku miskin. Memang data di Amerika begitu, saudara-saudara. 90% presiden Amerika berasal dari orang miskin. Kecuali seperti Jimmy Carter memang kaya, berasal dari orang miskin. Ini penghiburan bagi orang miskin. Engkau bisa menjadi presiden kalau engkau miskin sekalipun. Kalau engkau miskin, jangan mengeluh dengan kemiskinan. Kalau engkau susah, sulit sekarang, jangan mengeluh dengan kesulitan. Hadapi dengan iman, praktekkan imanmu. Engkau akan melihat pekerjaan Allah, kuasa Allah, berkat Allah, mujizat Allah dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Allah. Yuk kita bangkit berdiri bersama.